Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puryanti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran aksi 2 dengan menggunakan pendekatan model problem based learning, modal luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di dalam kelas ini ya Kak ya. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas Bu Yan minta untuk menyiapkan berdoa dulu, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini ada yang tidak masuk Kak? Ada. Siapa ya? Adit, Kak Tata, oh Kakak Aulia. 3 anak berarti ya. Oh sama Mbak Dini. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran gitu ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu nih. Oke, Bu Yan pimpin 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Untuk hari ini kita akan belajar pokok pembahasan baru karena kemarin kita sudah liburan panjang gitu ya, selama 2 minggu. Nah ini kita sudah masuk kembali, berarti kita sudah siap belajar kembali. Sudah siap belum? Sudah siap gitu ya. Yang tidak masuk mungkin belum siap gitu ya. Karena kenapa? Karena selama liburan mungkin banyak konsumsi es, maka batuk atau pilek gitu ya. Sumber energi terbesar di dunia itu apa Kak? Matahari. Selain matahari apa Kak? Sekarang kegunaan dari matahari itu berguna untuk kita enggak? Berguna. Kegunaan matahari itu enggak apa Kak? Menjemur pakaian, mengeringkan padi, proses pembuatan garam. Terus apa lagi? Ya. Tahu Bu Yan? Good morning all of my students. How are you today? Untuk memantapkan pemahaman anak-anak tentang materi energi. Silakan anak-anak klik link latihan soal di bawah ini ya. Sebelum itu, yuk kita bernyanyi bersama. Let's sing together. Oke. Ada di alam kita menghasilkan energi untuk kehidupan. Sip. Dari lagu tadi berarti kita sudah mengetahui berbagai macam energi. Ada berapa macam energi tadi? 2. Apa saja? Yang terbarukan sama yang tidak terbarukan. Sekarang Bian tanya, apakah menurutmu panas itu bisa berpindah tempat? Bisa enggak? Panas matahari, ya toh? Panas matahari pada saat kita siang hari, nah, terutama pada saat jam 12 siang, itu panas mataharinya tuh terasa menyengat sekali, gitu. Iya. Kenapa kok kita merasa, loh, badanku kok panas sekali? Karena kenapa? Panas mataharinya berpindah ke kita, gitu. Iya, panas mataharinya berpindah ke kita. Perpindahan panas itu ada berapa macam? Ada 3, gitu. Dengan cara yang pertama apa?
Matahari sampai ke kita itu berarti perpindahan panasnya dengan cara radiasi, betul. Saat ibu memasak air, ya betul, perpindahan panasnya itu dengan cara apa itu? Panas bisa berpindah tempat dengan cara 3 macam tadi, ya betul. Radiasi, konveksi, dan konduksi. Coba kakak lihat, Buyan punya 3 gambar di bawah situ. Itu gambarnya yang pertama apa kak? Gambar yang pertama itu ada gambar apa itu? Ada orang yang berjemur. Berjemur di mana? Di bawah sinar matahari. Berarti dia mencari apa itu? Mencari panas. Nah, gitu ya. Biar berjemur, biar hangat badannya. Gitu ya. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menganalisis kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak dengan tepat. Oke, tadi kita gambarnya sudah kita bahas ya. Perhatikan gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar manakah yang sering kamu lihat? Di antara 3 gambar itu, gambar manakah yang sering kakak lihat? Oke, sekarang ayo membaca, bacalah teks bacaan sumber energi yang terdapat pada buku siswa. Coba buku siswanya keluarkan semua. Oke, tadi yang dibagikan sama Buyan. Buyan beri kakak kesempatan untuk membaca buku siswamu terlebih dahulu. Buyan minta kakak untuk membaca dulu teks bacaan sumber energi panas. Oke, Buyan kasih kesempatan dulu. Nanti kita bareng-bareng menjawab pertanyaan dan juga mencari kata kuncinya. Gitu ya. Oke, kakak baca dulu. Sudah ya kak? Oke, coba kalian balik di halaman belakangnya. Itu ada beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah apa yang dimaksud dengan sumber energi sayang? Sumber energi adalah apa Kak Vi? Benda-benda yang dapat menghasilkan energi, betul. Terus yang kedua, betul. Tadi ada di situ ada pada paragraf berapa sayang? Iya, pada paragraf ketiga, cara kita mendapatkan energi panas itu yang sederhana di sekitar kita tuh yang pertama itu menggosokkan. Tangan digosok-gosokkan. Nah, ini cocok ini kan cuacanya dingin. Nah, tangannya digosok-gosokkan seperti ini, lama-lama bagaimana? Iya, akan terasa panasnya, gitu ya. Nah, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf. Buyan minta kakak baca dulu paragraf pertama. Ya, Kak Vi baca paragraf pertamanya Kak Vi. Ya, kita sudah membaca semuanya. Oke, Buyan minta kakak untuk berdiskusi dengan kelompokmu. Ya, tentukan kata-kata kunci yang terdapat pada setiap paragraf. Yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Itu paragraf pertama sudah diberi contoh, Kak. Paragraf pertama itu kata kuncinya energi panas, sumber energi, dan fotosintesis. Nah, tugas kakak mencari kata kunci di paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Kemudian kakak juga mendapatkan tugas untuk membuat kesimpulan dari bacaan tersebut. Oke, Buyan beri waktu untuk kakak berdiskusi dulu. Gitu ya. Time up. Diskusi selesai. Oke. Nanti kita bahas bersama ya. Buyan minta ya perwakilan kelompok
membacakan kata kunci dari paragraf 1, 2, 3, 4. Setelah itu lanjut ke kesimpulannya langsung, gitu ya. Berdua, oke. Tuliskanlah, betul. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Energi panas dan mengeringkan. Betul tidak kata kuncinya itu? Kelompok yang lain bagaimana? Sama? Oke. Terus paragraf ketiga. Api, kayu kering, dan batu kering. Sama? Oke, sip. Untuk kesimpulan di sini Bu Yan mau membahas Kak Iyas ini setiap paragraf dia membuat kesimpulannya sendiri-sendiri. Apakah kita membuat kesimpulan seperti itu? Berikutnya, kelompok yang ketiga, kelompoknya Kak Vi, siapa yang mau maju? Oh, Kak Vi, oke. Bu Yan anggap ini kesimpulan untuk kelompoknya Kak Vi sudah mewakili dari semua, dari paragraf 1, 2, dan 3 gitu ya. So, kasih tepuk tangan buat Kak Vi sama kelompoknya. Oke ya. Oke. Yang dimaksud dengan kata-kata kunci tadi apa Kak? Iya, kata-kata yang dianggap penting pada setiap paragrafnya gitu nggih. Tadi Bu Yan ulang lagi, paragraf pertama kata kuncinya itu apa Kak? Energi panas, sumber energi, dan oke. Untuk paragraf kedua, kata kuncinya apa sayang? Oke. Untuk paragraf ketiga, oke. Terus untuk paragraf keempat, iya. Untuk mencari kata kunci dan membuat kesimpulan, apakah kakak sudah paham caranya? Sudah paham caranya? Iya. Jadi kalau kita mau mencari kata kunci, ambillah kata yang kamu anggap penting. Kamu anggap penting di setiap paragraf, gitu ya. Untuk kegiatan ini, ya, untuk kegiatan yang kedua ini, kita akan melakukan percobaan, ya. Alat yang kita perlukan yaitu piring sudah tersedia. Satu kelompok paling tidak ada 3 piring. Oke. Terus untuk es batu Bu Yan yang menyiapkan. Itu nggih. Oke, Bu Yan minta untuk kelompoknya Kak Zia. Sini Kak Zia. Kak Maulida. Nanti untuk menaruhnya di mana saja nunggu Bu Yan dulu ya. Kak Yas. Ini tidak untuk diminum ya. Jangan. Oke. Kak Vi, sini Kak Vi, kelompokmu Vi. Langsung 3 piring yuk. Oke, kakak perhatikan. Sudah adakah es di piringmu masing-masing? Dah. Ya. Dah. Perhatikan. Untuk satu piring, Bu Yan minta kakak letakkan ditaruh di luar. Satu kelompok satu. Nah, Kak Ube berarti di sini. Ya kelompoknya tuh Kak siapa? Dijejer ya Kak. Yang piring kedua, nggih. Untuk piring yang kedua, kakak taruh di atas meja, tetap di atas meja. Kemudian untuk piring yang ketiga, kalian taruh di sorokmu. Ya. Oke. Ini dari pukul 9.39. Kita nanti tunggu ujinya, percobaannya. Itu nanti kita hanya sampai 5 menit aja. 39 berarti nanti pukul 9.44 berarti ya kalau 5 menit ya. Oke, sambil kakak mengerjakan. Sudahkah kakak menaruh satu piring di luar? Oke. Yang kedua,
Sudahkah kakak meletakkan satu piring di dalam laci mejamu? Oke. Sudahkah kakak menaruh piring di atas mejamu? Oke, sip. Ya. Sekarang sambil menunggu prosesnya, Buyan tanya. Es batu itu termasuk benda apa? Es batu termasuk benda padat. Betul. Terus berikutnya, benda padat ya toh, kalau dia lama-kelamaan mendapatkan panas seperti es batu, apa yang akan terjadi? Iya. Proses seperti itu dinamakan dengan apa, Kak? Dari es batu dia berubah menjadi cair. Berarti prosesnya seperti itu dinamakan apa? Mencair. Oke. Ya. Terus berikutnya, pada saat ibu memasak air, pertama airnya itu yang dimasak tuh air yang bagaimana? Yang suhunya ya dingin atau netral, ya betul. Nah, setelah dipanaskan menggunakan api yang dari kompor, lama kelamaan menjadi panas, ya betul. Lah, proses seperti itu dinamakan apa? Konveksi, jangan konvensi sayang. Kalau konvensi itu nanti perjanjian kok. Beda ya. Kalau konvensi itu perjanjian, tapi kalau kita konveksi itu perpindahan panas ya, gitu ya. Dari yang dingin pindah ke atas gitu ya. Lama-lama seperti itu. Sama halnya dengan terjadinya angin laut dan angin darat. Ini betul. Pernah dengar angin laut sama angin darat? Pernah. Itu sangat bermanfaat sekali buat siapa? Buat nelayan untuk mencari ikan sama kembali ke daratan. Nah, kok nek nelayannya gak pinter, iki angin darat, iki angin laut, kok dia lama-lama dia terombang-ambing di laut, gak mudeng gitu ya. Karena nggak tahu yang mana yang angin darat untuk mencari ikan, yang mana yang angin laut yang dia untuk kembali ke daratan, gitu ya. Oke, sip. Sekarang Buyan minta perwakilan satu kelompok ambil tadi yang meletakkan piring di sana. Ambil piringnya. Oke, ambil piringnya. Satu itu ya, satu anak saja. Terus piring yang kamu letakkan di sorok, di laci, ambil juga. Oke, jejer Kak. Oke. Kalian sambil amati 3 piring tadi. Diingat-ingat ya, tadi piring yang di luar yang mana, piring yang ada di laci di mana, piring yang di atas meja tuh yang mana. Sekarang untuk menjawab LKPD-mu, kakak perhatikan bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut. Ukurannya bagaimana? Masih sama seperti semula ataukah berubah? Oke, please. Oke, bagaimana ukuran es batunya? Ukuran es batunya bagaimana, Kak? Masih sama atau berubah? Oke, terus yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Nomor 3, mengapa? Mengapa itu masih sambungan dengan pertanyaan yang kedua. Mengapa? Yang kedua tadi, manakah es batu yang akan mencair lebih dulu? Tadi kakak menjawabnya yang piring di piring yang diletakkan di luar, es batu yang diletakkan di luar. Terus mengapa? Nah, mengapa kok kakak memilih yang mencairnya terlebih dahulu, yang ditaruh di luar itu karena kenapa? Sudah? Oke, yang keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Oke, diskusikan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu. Kesimpulannya Buyan bimbing ya caranya.
kakak kan tadi punya 3 piring. Piring pertama tadi yang diletakkan di luar. Nah, piring pertama tadi prosesnya bagaimana? Dia lebih cepat apa? Nah, terus piring yang kedua, piring yang kakak letakkan di laci. Terus piring yang ketiga, piring yang kakak letakkan di atas mejamu. Oke, sekarang buat kesimpulannya. Piring pertama, piring kedua, piring ketiga. Oke, dibuat. Kita kembali lagi presentasi, maju ke depan kelas. Oke, untuk yang ini Pian minta kelompoknya Kak Imah. Siapa yang maju? Berubah. Betul Kak? Ukurannya berubah. Halo kelompok yang lain. Kak Ube, ukurannya berubah? Oke, betul. Yuk lanjut. Oke, sip. Kakak Soimah, untuk piring pertama, kita tadi sepakat piring pertama itu yang berada di mana? Berada di mana Kak Ube? Berada di luar. Berarti untuk piring pertama itu otomatis dia lebih cepat mencair. Terus piring yang kedua, kita sepakat tadi piring yang ada di mana? Yang ada di laci meja. Itu berarti dia terkena sinar matahari enggak? Terkena angin enggak? Berarti dia benar-benar terlindungi. Dia mencairnya bagaimana? Lambat. Oke, lanjut yang piring ketiga. Kita tadi sepakat piring yang ada di atas meja. Otomatis kalau di atas meja dia terkena oke, berarti dia mencairnya bagaimana? Dia juga mencair Buyan, tapi tidak secepat yang di luar. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok Kak Imah. Oke, untuk kelompok yang kedua, kelompoknya Kak Rehan. Yo, tadi belum maju ya. Oke, betul Kak? Sip. Kasih tepuk tangan. Oke. Dari 2 presentasi kelompok yang tadi dapat kita tarik kesimpulan ya Kak ya. Yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ukurannya berubah dari ukuran yang semula. Nggih mboten? Berubah menjadi apa? Iya, cuman ada perbedaannya. Nggih mboten? Dari ketiga piring tersebut ada perbedaannya, perubahannya. Yang paling cepat mencair itu berarti piring yang mana sayang? Piring yang pertama. Kenapa piring yang pertama? Karena dia terkena sinar matahari. Terus berikutnya piring yang kedua. Piring kedua mau ditaruh di mana? Di laci. Dia mencair tapi banyak apa sedikit? Oke, sedikit. Terus berikutnya piring yang ketiga yang ditaruh di atas meja. Dia mencairnya bagaimana? Agak lebih banyak. Karena kenapa? Dia di atas meja. Karena di sini cuacanya itu ya kena matahari dan juga kena kipas angin. Dia lama-lama juga mencair. Itu Oke, manakah es batu yang mencair lebih dulu? Jawabannya yang diletakkan di bawah sinar matahari yang ada di luar. Oke, mengapa dia mencair lebih dahulu? Iya, karena terkena panas matahari. Kesimpulannya ya ta, es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari lebih cepat mencair. Hal tersebut karena terjadi panas matahari mempengaruhi peristiwa di sekitar kita. Nggih mboten? Oke. Dari kegiatan kita hari ini, Kakak sudah belajar apa saja dari yang pertama tadi?
Sumber energi panas, kita baca sumber energi panas. Dari sumber energi panas tadi kita mencari apa di tiap paragrafnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Buyan rasa cukup gitu nggih. Oke. Untuk kegiatan besok Buyan akan share di grup alat yang akan dibawa. Tapi untuk kegiatan hari ini tetap ada evaluasinya sayang. Evaluasinya nanti berupa Google Form gitu ya. Buyan share di grup, nanti kakak bisa langsung mengerjakan gitu ya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai. Coba bukunya dimasukkan di dalam tas, peralatannya juga. Untuk piringnya jangan, karena piringnya itu basah ya. Piringnya nanti airnya dibuang di luar gitu nggih. Dimasukkan tas. Siap Kak Iyas, yuk duduk di tempat. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Untuk besok kegiatannya masih sama, kita mulai pukul 7 gitu ya. Besok pakai bajunya pramuka ya Kak ya. Untuk alat yang dibawa besok Buyan share di grup gitu nggih. Oke, satu-satu maju ke depan, kita pulang gitu ya. Oke. Salam. Hati-hati ya Kak ya.